Puji nama Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Maukah kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia, bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, yang memiliki rancangan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah kategorial pada saat hari ini. Mari sebelum itu kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang mengerti segenap kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua dari rencanamu yang ajaib Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau-Nya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Ku besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Allah yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berserah kepadamu, sebab Kau Allah kami yang hidup. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Haleluya, glory, haleluya, 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 glory. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali jemaat KKR yang saya kasih dan yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, saya bersyukur karena saya masih diberikan kesempatan untuk boleh ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Terima kasih kepada Panatua yang juga memberikan kepercayaan dalam melayani pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Roma pasal 6 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan.
Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu, menyimpannya di dalam hati, dan belajar untuk melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasih, jemaat KKR, ya, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang ingin diperbudak atau hidupnya dijajah. Kita ingat bahwa bangsa Indonesia dulu pernah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad, ya. Kemudian dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Puji Tuhan, bukan karena kekuatan manusia semata-mata, tetapi ini semua karena anugerah Tuhan. Anugerah diberikan kepada bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia ini ya boleh merdeka. Tetapi kita harus ingat bahwa kemerdekaan itu tidak didapat secara gratis atau cuma-cuma, ya. Para pejuang, ya, para pahlawan kita telah gugur di medan perang, ya. Mereka mempertaruhkan nyawanya, mereka mengorbankan harta benda, ya, tenaga, waktu, bahkan saudara-saudara mereka juga menjadi korban dalam merebut kemerdekaan, sehingga oleh anugerah Tuhan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dan itu diakui di PBB. Tahun ini kemerdekaan Indonesia sudah berusia 76 tahun. Seharusnya sebagai warga negara kita harus menghormati kemerdekaan itu dengan memberikan kontribusi yang positif kepada bangsa ini. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi dan bukan dengan sensasi yang sia-sia. Sebagai rasa penghormatan itu, ya, kita benar-benar harus bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita harapan daripada pahlawan, yaitu mereka menginginkan bahwa Indonesia ini kelak menjadi negara yang adil dan makmur, ya, murah sandang pangan dan papan, sehingga ada kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini harus kita tetap pegang teguh, ya. Makanya setiap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah harus sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhinya. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada dasarnya semua manusia, ya, pada dasarnya semua manusia telah menjadi hamba. Apakah kita ini menjadi hamba kebenaran sehingga kita tidak bebas dari dosa, ya? Sehingga kita ini bebas dari dosa, atau kita ini menjadi hamba dosa sehingga kita berada di luar kebenaran. Dahulu kita telah menjadi hamba dosa sehingga kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah telah lenyap dari dalam diri kita, seperti yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-23, ya, bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita bersyukur karena kasih Allah yang begitu besar, ya, kepada kita manusia. Dia telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini, rela mati di atas kayu salib untuk, ya, menanggung dosa dan pelanggaran kita. Kita ini telah ditebus dari hamba dosa melalui darah Kristus Yesus, ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19 mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini adalah kebenaran firman Tuhan, bahwa kita sesungguhnya ini telah dimerdekakan oleh Tuhan, ya, kita telah ditebus oleh Tuhan dari dosa, dari perhambaan dosa, dari lumpur dosa melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan korban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan kembali kita menyerahkan
anggota tubuh kita ini untuk melakukan kecemaran ya yang kita warisi dari nenek moyang itu. Untuk itu kita sekarang ya bukan lagi disebut sebagai hamba kebenaran, bukan lagi disebut hamba dosa, tetapi kita ini hamba kebenaran. Kalau kita melihat konteksnya bahwa di dalam Roma pasal 6 ini, di ayat Roma pasal yang ke-6 ini, kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-6 ya, di ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi ya, orang-orang yang hidupnya sudah dimerdekakan dari hamba dosa ya, seharusnya dia meninggalkan kehidupan lamanya ya, kehidupan lamanya yang cenderung membawa kita kepada penghukuman kekal atau penyesatan ya. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Apa sih hidup lama itu yang sesungguhnya itu? Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ya, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-22. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 mengatakan demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Secara konkretnya ya, kita baca di dalam apa itu perilaku kehidupan lama, yaitu di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-31 mengatakan demikian. Inilah secara konkretnya supaya kita tahu bahwa manusia lama kita harus kita tinggalkan karena kita sudah bukan lagi hamba dosa, tetapi kita ini hamba kebenaran. Kita harus meninggalkan hidup lama. Secara konkretnya hidup lama itu seperti yang bagaimana? Dikatakan di ayat yang ke-25 dalam Efesus pasal 4 demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, ya dikatakan janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi jelas Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat KKR, bahwa kita benar-benar harus menanggalkan manusia lama kita ya. Kita harus berhati-hati di dalam bertutur kata. Jangan sampai ucapan kita itu mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, tetapi biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang membangun, bukan perkataan dusta. Kalaupun kita mengalami masalah, kita marah, firman Tuhan mengatakan jangan sampai matahari terbenam. Harus kita sudah redah, harus marah kita itu sudah padam. Dan kalau ada orang yang melakukan mencuri, dia harus berhenti dari mencurinya ya, supaya dia bekerja dan dia memiliki penghasilan sehingga hidupnya ini tidak kekurangan, tetapi dia diberikan kecukupan. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih, ya kita harus benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Untuk itu kita ini dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Bagaimana orang yang hidup di dalam kebenaran itu? Sesuai dengan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-6 ya, Roma pasal yang ke-6 ini saya menemukan sedikitnya ada 3 ya. Ada 3 orang hidup di dalam kebenaran. Dikatakan di ayat yang ke-22 dari Roma pasal 6 ini ya, kalau kita membaca ayat yang ke-22, Roma pasal 6 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Artinya apa? Yang pertama, orang yang hidup di dalam kebenaran, dia harus hidup kudus di hadapan Tuhan.
Mengapa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan? Karena dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dilanjutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-4 pasal 12 ayat 14 bagian B, bahwa tanpa kekudusan tak seorang pun akan memandang Allah. Jadi artinya apa? Sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari perhambaan dosa dan kita sekarang menjadi hamba kebenaran, kita harus menjaga hidup ini dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kudus di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kudus dalam perkataan kita, kudus dalam perbuatan kita, kudus dalam pikiran kita, kudus dalam hati kita, sehingga benar-benar yang terpancar dari diri kita, ya, kalau yang di dalam ini kudus, ya, saya yakin yang keluar ini pasti kudus. Makanya itu kita harus tetap membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, rajin membaca kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga kita mendapatkan isi hati Tuhan. Karena apa? Pribadi Tuhan sesungguhnya semuanya ini sudah dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggal kita secara pribadi lepas pribadi, mau nggak kita belajar firman Tuhan? Mau nggak kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara intim, secara akrab, sehingga kita benar-benar hati kita ini melekat kepada Tuhan, sehingga kita ini mengerti akan perasaan Tuhan, mengerti akan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar di dalam menjalani kehidupan kita ini, ya, kita ini dapat menjaga kekudusan di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga hidup kita ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dapat menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita ini layak untuk bertemu dengan Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 tadi, ya, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Allah. Artinya apa? Kalau kita tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, jangan pernah kita berharap, jangan pernah kita berpikir, jangan pernah kita bermimpi kita bisa bertemu dengan Allah. Melihat saja dikatakan tidak bisa. Bagaimana kita harus, ya, benar-benar Tuhan menuntut kita supaya kita ini benar-benar bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga apabila Tuhan nanti menyatakan dirinya dalam kemuliaan, kita pun boleh masuk bersama-sama Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus dapat hidup damai dengan semua orang, ya. Kita harus hidup damai dengan semua orang. Ada pepatah mengatakan kalau kita ini, ya, mempunyai teman satu, sahabat satu terlalu sedikit. Tetapi kalau kita mempunyai musuh satu terlalu sedikit. Kalau kita mempunyai teman 1000 itu terlalu banyak, ya, kurang banyak maksudnya. Jadi usahakan dalam hidup ini jangan sampai kita ini memiliki musuh walaupun cuma satu, ya. Musuh satu itu terlalu banyak, teman 1000 terlalu sedikit. Maksud saya mau menyampaikan itu. Maaf, saya tadi salah ngomong, ya. Jadi artinya dalam hidup ini jangan sampai kita ini ada musuh. Memang, ya, kita hidup di dunia ini, ya, kita harus sadar bahwa ada orang yang senang, ada orang yang tidak. Saya akan menyampaikan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, ya, di bagian yang A. Kalau tadi bagian B, sekarang bagian yang A. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 bagian A dikatakan begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, ya. Dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi yang kedua adalah kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Ya, hidup damai dengan semua orang. Terus pertanyaannya, kalau saya tadi mengatakan kalau kita hidup ini memang ada orang yang senang, ada orang yang tidak. Terus pertanyaannya Pak Agus, kalau kita sudah berusaha untuk hidup damai dengan semua orang, kita baik dengan berusaha sudah hidup baik dengan semua orang, tetapi ada orang yang tidak senang dengan kita, bagaimana? Kita tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Setidak-tidaknya kita tidak akan membiarkan kalau burung itu hinggap di atas kepala kita. Artinya apa? Di sini kita tidak bisa, ya, mengharuskan orang untuk senang dengan kita. Tetapi seharusnya, ya, setidak-tidaknya kalau memang kita sudah berusaha baik dan orang tetap mencari kesalahan-kesalahan kita, orang tetap memperlakukan kita tidak baik,
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berdoa dan menyerahkan orang tersebut ke dalam tangan kasih Tuhan agar Tuhan sendiri yang mengubah hati orang itu sehingga orang itu menjadi sadar dan berbalik dari jalan hidupnya yang jahat. Karena apa yang dilakukan biar dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu jahat. Saya mempunyai kesaksian Bapak Ibu, saya hidup di kampung. Ya memang ada, karena kita ini orang Kristen, kebanyakan orang Kristen mengalami ini semua. Kalau hidup di kampung itu, sekalipun kita sudah melakukan kebaikan, ya, sekalipun kita berusaha baik dengan semua orang, tetapi ada aja orang yang ingin berbuat sama kita. Apa yang saya lakukan? Saya tetap melakukan firman Tuhan. Saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi saya berusaha membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya yakin Bapak Ibu, sekeras-kerasnya batu kalau ditetesi dengan air, lama-kelamaan batu itu juga akan lubang. Nah, ternyata memang benar. Setelah saya berusaha untuk baik dengan orang tersebut, ya, Tuhan mengizinkan peristiwa terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dia minta tolong kepada saya. Saya katakan saya bukan siapa-siapa, namun karena ibu minta tolong sama saya akan berusaha. Ibu berdoa, saya juga berdoa, puji nama Tuhan atas anugerah Tuhan. Akhirnya ya masalah yang dia minta tolong untuk saya menyelesaikannya itu bisa teratasi, dan melalui peristiwa itu keluarga ini menjadi baik dengan saya. Nah, Bapak Ibu, bahwa kalaupun kita melakukan kebenaran, ya memang tidak semuanya bisa berjalan dengan mulus. Kadang-kadang kita ini untuk melakukan firman Tuhan jatuh bangun, tetapi kita memang harus berjuang terus untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun itu banyak menderita secara daging, tetapi kalau kita mau melakukan itu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya sangat yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Jadi yang kedua, kalau kita ini sekarang ini berusaha untuk hidup damai dengan semua orang, kemudian orang yang sudah mengalami merdeka, yang sudah tidak diberhamba lagi oleh dosa, tetapi kita ini sudah hidup di dalam kebenaran, ya. Yang ketiga adalah sebaiknya kita ini memuliakan Tuhan di dalam memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Allah dengan tubuh kita. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, ya. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 mengatakan demikian, ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi yang ketiga dan yang terakhir ini adalah kita harus memuliakan, karena kita ini sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita hamba kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran dengan memuliakan Tuhan di dalam melalui tubuh kita. Artinya melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pikiran kita, ya, melalui hati kita harus mempermuliakan Tuhan. Artinya seluruh aspek kehidupan kita ini harus memuliakan Tuhan, ya. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus, melalui kematiannya di atas kayu salib, kita sekarang ini bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Untuk itu, ya, kita dituntut untuk senantiasa melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa perlu kita ingat bahwa kita dahulu memang adalah hamba dosa. Tetapi setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita hamba kebenaran. Untuk itu di dalam kehidupan kita harus melakukan kebenaran. Yang pertama, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan yang ketiga adalah kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kalau pada malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan kepada kami bahwa sesungguhnya kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kami bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Untuk itu Tuhan, biarlah kami senantiasa dituntut untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup
berusaha damai dengan semua orang dan memuliakan Tuhan melalui tubuh kami, melalui hidup kami, sehingga benar-benar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Berkati jemaat KKR yang mengikuti ibadah KKR secara online ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam usaha pekerjaannya, studi anak-anaknya, kesehatannya Tuhan berkati. Apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan biarlah Tuhan buat berhasil, beruntung, dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas kehidupan mereka masing-masing. Memberkati negara kami Republik Indonesia, kami yakin dan percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan bangsa kami. Berkati kepala pemerintah negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf, seluruh jajaran anggota menteri, anggota DPR, MPR, kiranya Engkau memberikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, kekuatan dan hikmat agar dapat mengatur bangsa ini menjadi masyarakat adil dan makmur, cukup sandang pangan dan papan, ada keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu dapat disebarkan di seluruh pelosok tanah air ini. Terpujilah nama-Mu, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.